Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bapak. Alhamdulillah hari ini agak mendung tapi harus bersemangat, Bapak. Ya, alhamdulillah tetap harus semangat, Bapak ya. Jadi Siap, karena Pak. prosesnya masih berjalan, kita mencoba untuk memaksimalkan tugas baik ini, Bapak. Siap. Jadi saya sebagai observer di sini sebelum Bapak mengcoaching nanti salah satu guru, saya mencoba untuk sedikit mempertanyakan beberapa hal ya. Yang pertama, sebenarnya begini, nanti saya juga sebagai observer Bapak, saya akan sama memberikan sedikit penilaian atau mungkin masukan, maka mungkin sebuah refleksi kepada Bapak dan yang dicoce juga. Terus kira-kira nih nanti sebagai seorang coaching, Bapak ini ingin mengembangkan potensi apa yang ada pada diri Pak Aap nantinya? Yang pertama kemampuan saya untuk karena saya lemah di ini Pak, public speaking, mungkin public speakingnya biar tambah bagus. Kemudian nantinya saya harap saya bisa jadi coach yang baik, yang bisa menuntun ke arah yang lebih baik dan menemukan solusi terbaik dalam masalah yang coaching saya hadapi. Alhamdulillah ya, jadi nanti kompetensi itu yang akan Bapak ingin dikembangkan. Siap, jadi mudah-mudahan dengan mudah dapat diambil, bahkan mungkin dikembangkan Pak. Jadi Bapak itu nanti selain memberi solusi kepada coachingnya, Bapak juga melatih melatih dirinya ya Pak. Secara spesifik nih apa yang ingin Bapak observasi nanti ke coachingnya, ke coachingnya itu? Nanti permasalahan yang dialami oleh coach itu saya coba untuk identifikasi Pak lebih dalam, sehingga nanti bisa mengarahkan masalah yang coach hadapi dan kita ke depan untuk bisa saling bertukar pendapat tentang solusi terbaik yang ada. Oh, berarti nanti mencoba menuliskan, ya benar. Jadi jangan lupa ya Pak, nanti sesuai dengan Alur-Tirta yang sudah Bapak kuasai. Nanti juga Pak, jadi kira-kira maksudnya gini, tentukan juga indikator-indikatornya, ketercapaiannya bagaimana dan apa tujuannya. Mohon maaf, kita mulai dari indikator dulu lah. Kira-kira nanti bagi indikatornya apa saja yang ingin Bapak coaching. Tapi sebenarnya kan nanti tergantung dari masalahnya juga ya. Tapi sebagai coaching, sebagai coach Bapak seharusnya sudah bisa mengarahkan. Siap. Kalau tujuannya Pak, tujuan pengembangan kenapa harus dilakukan seperti apa? Dilakukan coach itu apa Pak? Agar mendapatkan solusi terbaik dalam suatu masalah tadi dan si coach tadi itu bisa beradaptasi dengan lingkungan yang ada, dengan masalah yang ada. Alhamdulillah, baik, terima kasih. Itu saya sebagai observer, ini para supervisinya saya menanyakan hal tersebut. Mungkin bisa dipanggil? Oh iya, saya telepon Bu Afni dulu Pak ya, saya WA. Halo, Bu Afni, bisa ke ruang depan kepala sekolah itu? Ya, kami tunggu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Afni, gimana kabar? Tas dulu dong. Oh, ini yang mau di coaching. Oh, nanti dulu. Oh iya. Pakai mic dulu biar lebih jelas ya. Mohon maaf, saya sebagai observer. Saya hanya mengamati ya prosesnya untuk saat ini. Nanti baru saya jelaskan. Nggak bisa. Taruh di bawah ada apa ya? Oke. Ya Pak Aap. Ya. Terima kasih Pak Aap. Pak Aap ada waktu ya sekarang ya? Siap. Ya, nggak mengganggu? Tidak. Ini nih saya mau curhat Pak, boleh ya? Iya, monggo Ibu. Ini kan saya kebetulan mengajar
mata pelajaran IPA di kelas 8A. Kemudian seperti yang kita ketahui, ada salah satu murid kita yang memang pandai itu Pak, yang Fani. Iya. Nah, itu kan memang sebenarnya semangat belajarnya, pandai gitu. Semangatnya yang paling utama. Tapi belakangan hari ini sering sekali dia tuh malah dalam tanda kutip gembosi temannya. Atau misalkan saya nitip tugas ke Fani, sudah selesai Fani, sudah Bu, tapi sementara dia sendiri yang belum selesai tugas. Atau misalkan kerjakan tugas apa, oh Fani ditanya ya belum selesai Bu gitu. Padahal anak ini semangat, sekarang kok pas jadi gembosi temannya plus nggak semangat seperti itu. Jadi ya saya juga kepikiran, eman sekali anak ini bagus tapi kok seperti itu arah perkembangannya gitu Pak. Baik Bu Afni. Terima kasih Bu Afni sudah mempercayakan menceritakan kepada saya dan saya mencoba jadi di sini kita sharing aja. Yang pertama begini Bu Afni, apa yang bisa saya bantu? Saya ingin sharing yang pertama ya karena butuh teman cerita. Kemudian saya ingin menemukan solusi. Kira-kira gimana ya saya ini bisa menghadapi Akbar dan membangun semangat dia lagi. Selain itu, apakah ada lagi Bu Afni? Sudah, itu saja yang saya sharingkan. Baik, jadi pertemuan kita hari ini dari identifikasi awal saya bahwasanya ada murid bernama Fani, benar ya? Iya, benar. Dia sekarang sudah berbeda motivasinya, dulunya semangat, sekarang malah cenderung ke lebih negatif seperti itu ya. Dan Bu Afni berharap dia berkembang ke yang lebih positif, jadi seperti itu. Baik Bu Afni, kemudian mengapa kira-kira ini kok terjadi menurut Bu Afni? Benar sekali. Saya juga nggak tahu Pak kalau Fani Akbar ini artinya kalau pikiran saya mungkin bisa jadi dia terpengaruh sama teman-temannya atau kalau tidak dia tidak ingin dibilang pinter di kelasnya mungkin. Dia nggak mau dibilang sok, soalnya dia sebenarnya tanya terus setiap hari tanya terus kan. Dia nggak mau dibilang sok mungkin sama temannya, akhirnya dia ngambil low profile lah seperti itu dengan tidak mengerjakan tugas dan seterusnya. Tapi menurut saya itu ya kurang benar juga low profilnya kalau seperti itu. Kalau menurut saya sih seperti itu. Jadi dengan adanya ini Bu Afni merasa tidak nyaman dan Fani juga tidak di posisi yang nyaman ya. Baik, berarti ada yang harus diperbaiki di situ. Kemudian dari catatan tadi untuk dianya bisa low profile karena mungkin terlalu gitu ya over. Menurut Bu Afni, apakah yang Fani lakukan itu baik untuk kelas dan perkembangan Bu Afni ketika proses pembelajaran? Kalau ke perkembangan saya selama proses pembelajaran mungkin itu tidak terlalu mengganggu. Namun yang saya khawatirkan itu tidak bagus untuk perkembangan diri Fani sendiri karena saya tahu dulunya dia orang yang semangat selalu bertanya dan seterusnya. Sedangkan sekarang kayak nggak mau dibilang pandai itu Pak, sehingga dia milih nggak mengerjakan dan seterusnya. Jadi itu sebenarnya tidak bagus untuk perkembangannya Fani seperti itu. Lalu bagaimana menurut Ibu solusi bagi Ibu pribadi dan Fani sebagai murid Ibu? Kalau menurut saya solusi saya terhadap permasalahan itu mungkin saya bisa panggil Fani Pak ya, mungkin artinya saya mencoba bicara dengan Fani sebenarnya apa yang terjadi dengan dia, kemudian kenapa kok nggak segreget dulu dia semangat belajarnya. Mungkin itu Pak yang bisa diperbaiki karena Fani itu meskipun belajarnya biasa aja cuman menjelaskan aja dia itu juga tetap antusias meskipun tidak menarik misalkan tapi dia tetap antusias. Tapi sekarang ini agak melenceng gitu. Jadi menurut saya langkah yang bisa saya ambil yakni saya ingin mengajak dia bicara apa yang sebenarnya terjadi. Jadi menurut Bu Afni harus ada konfirmasi lebih awal nih dari Fani dan kita bisa duduk mungkin bersama, bertiga di sini dan berempat dengan
Bapak pimpinan di sini ya Bu, untuk menyelesaikan solusi ya. Sebenarnya bukan permasalahan tapi mencari solusi terbaik dalam masalah ini. Itu tujuannya. Kemudian kalau seperti itu, apa yang menjadi hambatan Bu Afni sekarang untuk berbicara dengan Fani atau meng-coach dia balik? Mana Bu Afni kendalanya? Kalau menurut saya nanti kendalanya takutnya dia nggak mau cerita kenapa dia beralasan mengambil sikap seperti itu. Itu saja mungkin Pak, takut dia nggak mau cerita, tidak mau terbuka kenapa dia kok berubah. Berarti si Fani di sini sebenarnya ada kekhawatiran bahwa Fani di sini tidak mau terus terang ke Bu Afni. Jadi harus perlahan, mungkin memang ini agak susah ya Bu ya mungkin di awalnya, tapi kalau nanti kita perlahan ngambil hatinya, ngambil perhatiannya Fani lagi, dan mungkin teman-teman di kelasnya nanti akan berubah secara otomatis jika masalah ini ditangani lebih baik. Nah Bu Afni, sekarang solusi yang tadi menurut Bu Afni, apakah sudah solusi terbaik menurut Bu Afni? Insya Allah kalau menurut saya itu sudah solusi yang terbaik Pak, karena tadi dia orangnya sebenarnya semangat, meskipun pelajarannya seru nggak seru tetap dia semangat. Ya samping itu saya juga akan berusaha membuat pelajarannya menyenangkan sehingga dia tetap terus mempertahankan semangat. Baik, itu bagus sekali Bu Afni. Mungkin nanti bisa diarahkan ke berdiferensiasi, kemudian yang kemarin yang pembelajaran emosional, kayaknya biar memancing si Fani untuk terbuka gitu. Ada masalah apa nih di kelas? Jadi kita bisa memahami langkah awal si Fani bisa mengerti dirinya, dan nanti Bu Afni bisa juga mengembangkan solusi terbaik untuk si Fani. Siap. Jadi mungkin ada lagi Bu Afni yang mau diceritakan atau sudah Pak, terima kasih banyak atas waktunya sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya sendiri. Itu solusi sangat bagus sekali Bu Afni, karena menurut saya memang Bu Afni sendiri di sini udah terkenal banget di anak-anak bahwa Bu Afni itu kalau nyampain bagus, itu menjadi modal awal Bu Afni untuk mengetahui bahwa Fani ada sesuatu yang mungkin harus ditambahi atau khusus untuk Fani sementara untuk minggu-minggu ini. Dan saya harapkan Bu Afni punya rencana. Nah, rencana kedepannya gimana ini Bu Afni? Rencana kedepannya ini kan insya Allah saya ada pertemuan setiap hari Senin dan hari Rabu. Iya. Nah, rencana saya Senin itu kan setelah jam ketiga saya kosong gitu Pak. Saya ingin langsung panggil Fani. Kenapa kok dia kebetulan nih kemarin dia nggak ngerjakan tugas. Jadi langsung bisa saya panggil kenapa dia nggak ngerjakan tugas. Padahal kemarin dia bagus, ada apa mungkin bisa bercerita seperti itu Pak. Oke, saya setuju itu. Setuju yang kedua kalinya. Jadi saya tunggu rencana aksi dari rencana Bu Afni, dan mohon kabari saya agar kedepannya saya juga bisa belajar dari Bu Afni untuk cara menanggulangi kalau ada murid yang seperti itu. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Saya senang sekali. Iya, atas dulu. Semangat buat aku. Terima kasih Pak Nuris ya, saya keluar dulu. Siap. Oke. Terima kasih Bu Afni. Dadah. Nah, siap Pak. Sekarang kita pasca dulu. Istilahnya gini. Saya sudah mengamati sebagai observer itu bisa menilai bahwasannya tapi seperti gini dulu sebelum saya memberi refleksi Bapak ya. Siap Bapak. Saya mau memastikan dari proses barusan coaching Anda dengan Bu Afni ya, tentang masalah salah satu siswa itu, menurut Bapak apa yang sudah Bapak kembangkan dari diri Bapak tadi? Yang saya kembangkan yang pertama tadi Pak, saya lancar tadi bicaranya. Biasanya saya agak gugup kalau bicara sama Bu Afni karena kemampuan beliau itu luar biasa untuk berbicara. Saya harus ngimbangi. Jadi kemampuan saya untuk
minimal ngimbangi Bu Afni tadi di percakapan bagus. Cuma mungkin ada yang kurang. Saya selalu kekurangan kata dan itu biasanya melebihkan kata mungkin. Jadi mungkin itu jadi anu Pak ya. Jadi kurang, gini. Gitu. Boleh ya sekarang. Jadi gini Pak. Jadi sebagai observer itu saya selain memastikan hal tersebut yang sudah dikembangkan oleh Pak sebagai Bu Coach, saya juga sedikit memberi refleksi. Jadi dalam proses coaching itu kita harus menggunakan yang namanya Tirta dengan cara, alhamdulillah tadi sudah ada dengan menanyakan pertanyaan pertanyaan menggugah ya, pertanyaan yang bagus sudah ada, Tirta yang sudah ada. Dan yang saya suka juga Bapak tidak menjudge, jadi semacam menggiring beliau seakan-akan beliau sebenarnya punya solusi gitu, tapi Bapak tambahi dan beliau yakini. Cuman yang harus dipahami adalah sebagai seorang coach itu harus meminimalisir kata mungkin atau dengan kata lain tidak boleh berasumsi gitu. Jadi betul. Observer coach yang baik adalah dia yang memastikan ilmunya seperti itu Bapak ya. Jadi mohon karena kebiasaan ya mungkin bukan hanya kebiasaan maaf. Jadi kemungkinan jaga tawaduk juga. Cuman itu bisa dilakukan oleh seorang coachingnya. Tapi sebagai coach harus berada di posisi yang seakan-akan lebih tegar, lebih mantap dengan solusi yang ditawarkan. Maaf yang terakhir sebelum saya tutup video ini, sebagai observer kira-kira kompetensi apa lagi selain tadi percakapan yang ingin Bapak kembangkan ke depannya selain itu? Jadi kompetensinya itu tadi memang Pak yang saya ingin upgrade lagi adalah tentang Tirta. Jadi Tirtanya harus lebih tertata lagi, selain penggunaan kata tadi, dan mungkin pakai mungkin lagi kan jadinya. Jadi yang ketiga pastinya adalah cara saya untuk lebih slow lagi mungkin dan lebih deep lagi untuk menggali informasi tadi. Alhamdulillah. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat Bapak. Amin. Mohon maaf tidak bermaksud untuk menilai, hanya bagaimana caranya kita melatih diri untuk menjadi pribadi yang solutif ke depannya. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spensaga. I am possible.